Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamna lulus dan dahar seru aing ge. Bu, jawab salamnya masih semangat apa tidak? Kira-kira masih semangat apa tidak? Betul. Jawab salam sekali lagi yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana nabiyyina Muhammadan wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi guril mayamina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatal na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alimin ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat setempat Kampung Pasir, dan juga kepada seluruh tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan para alimil ulama kita, para tokoh masyarakat kita, para tuan-tuan guru kita, semuanya agar senantiasa selalu diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan istiqamah berjuang di jalan Allah, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga bil khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh ketua DPC FPI yang ada di zona 3, betul? Yang ada di zona 3 ini, dan juga kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan baik kepengurusan yang ada di DPC FPI di zona 3 yang hadir pada malam hari ini maupun yang mewakilinya, dan juga kepada seluruh kelaskaran yang hadir pada malam hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita kumpul di majlis ini, dengan berkahnya kita kumpul dengan thalabul ilmi ini, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah telah hapuskan segala dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah tambah-tambah lagi girah kita dalam perjuangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita dalam setiap perjuangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu berkahi langkah perjuangan kaki kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan ini saya sampaikan wabil khusus kepada aparatur pemerintah kita baik sipil, TNI maupun Polri. Dan alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Lurah daripada Kelurahan Sentul, Desa Sentul, yaitu Bapak Nawawi. Alhamdulillah beliau hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Lurah kita yang ada di Desa Sentul ini Allah berikan panjang umur, Allah jadikan pemimpin yang bertakwa, dan Allah subhanahu wa ta'ala tuntun beliau dengan hidayah dan rahmat agar bisa menuntun kita selaku masyarakatnya ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya teristimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, hadirin wal hadirat
rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi telah sama kita ikuti bersama dari acara demi acara, baik dari zikir, tahlil maupun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi hingga malam hari ini, yakinilah bahwasannya duduknya kita di sini ini tidak ada yang namanya sia-sia. Tidak ada yang namanya kesia-siaan dalam duduknya kita di majelis ilmu. Sudah pasti barang tentu dengan hadirnya kita di majelis ilmu, di sini sabab dan musababnya diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang hadir pada malam hari ini dan umumnya untuk Kampung Pasir dan sekitarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang punya hutang dilunasi hutangnya sama Allah. Yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya sama Allah. Yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya. Yang rizkinya jauh Allah dekatkan rizkinya. Dan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita telah sama dengarkan mau'izah hasanah baik dari Kiai Gacon, Ketua DPC FPI Kecamatan Cisoka, dan juga pemaparan sedikit oleh Haji Suhanda selaku daripada Sekretaris Wilayah Kabupaten Tangerang tentang pemaparan sekelumit tentang perjuangan Front Pembela Islam. Sebelum saya membahas lebih jauh apa yang akan saya bahas, alangkah indahnya pada malam hari ini kita sama mengetahui dan sama kita saling mengingatkan agar pentingnya meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatin rasa syukur kita sama Allah, karena Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya untuk kita selaku hambanya. Salawat dan salam pun akan terus kita curah dan limpahkan kepada kekasih kita dunia dan akhirat, sebagai suri tauladan kita dunia dan akhirat. Siapa gerangan kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar. Siapa gerangan? Tiada lain, tiada bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang tercinta, kepada zuriahnya yang tercinta, kepada tabi'in tabi'at, para sahabatnya yang tercinta, dan juga kepada segenap para alimil ulama selaku pewaris ilmunya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan terus menegakkan sunnah-sunnahnya dan memperjuangkan daripada dakwahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita semua berada di bulan apa? Bulan naon? Bulan Muharram. Muharram kene tak geus ana Muharramna. Geus sanjan. Bener. Sok ngitung tara. Di dia Sunda atau Jawa? Geus campur bae nya. Bu, saat ini kita berada di bulan Muharram. Berbicara sedikit tentang bulan Muharram, banyak keistimewaan di dalam bulan Muharram. Tapi jangan kita lupakan ada sejarah penting daripada untuk membangkitkan girah semangat juang kita, yang dimana berbicara tentang Muharram berarti berbicara tentang kalender Hijriyah. Berbicara tentang kalender Hijriyah berarti mengingatkan kita akan peristiwa penting, yaitu peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya kita punya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebelum beliau hijrah, masih dalam periode di Mekah, saudara. Di sini Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tantangan dakwah yang sangat luar biasa. Mendapatkan gangguan dakwah yang sangat luar biasa. Tantangan yang begitu dahsyat dari orang-orang kafir untuk menggagalkan dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi dakwah nggak gampang, Bu. Nggak kayak kita saat ini. Kita datang berdakwah disuguhin susu, air minum. Betul apa tidak? Dulu Nabi Muhammad dakwah nggak gampang, saudara. Difitnah kita punya Nabi.
dihina kita punya Rasulullah, ditimpuki dengan batu kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak gampang dulu. Kalau sekarang kita dakwah enak, datang diundang orang, datang ceramah, tausiah, berdakwah, disuguhi makanan minuman, baliknya dibere berkat. Tapi karunya Kiai Gacon berkatna kegeluntungan. Dulu Nabi nggak gitu, saudara. Berat tantangannya kita punya Nabi, dahsyat godaannya kita punya Nabi dalam berdakwah, difitnah kita punya Nabi, luar biasa. Saking pengen menggagalkan daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW, itu kaum kafir Quraisy hendak membunuh kita punya Nabi, saudara. Mau dibunuh Nabi Muhammad sebelum hijrah, mau dibunuh. Kalau kita sudah berbicara tentang pembunuhan, luar biasa, saudara. Udah nggak main-main ini. Bayangin kekasih kita dunia akhirat yang nanti akan memberikan kita syafaat kelak di yaumil akhir, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menolong kita nanti di Shiratal Mustaqim. Beliau menghadapi satu tantangan yang luar biasa di dalam untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sebagaimana Allah sudah informasikan kepada kita, saudara, di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wa iz yamkuruna bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrizu wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jelas disampaikan sama Allah bagaimana mereka orang-orang kafir, satu akan melakukan tindakan untuk daripada mengusir kita punya Nabi. Yang kedua, mereka untuk membunuh kita punya Nabi. Yang ketiga, atau mempenjarahkan kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum peristiwa hijrah, sudah. Kita kenang bagaimana dulu perjuangan Rasulullah dengan para sahabatnya. Mereka korbankan nyawa, harta dan segala macamnya untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak mudah, kagak gampang. Nah, maka daripada itu, saudara, mengingat perjuangan Nabi yang begitu sangat besar, mengingat perjuangan Rasulullah yang begitu sangat dahsyat, mari kita introspeksi kita punya diri selaku umat Islam. Sudah sejauh manakah perjuangan kita untuk agama? Sudah sampai manakah perjuangan kita untuk agama Allah? Sudah sampai di manakah jerih payah kita di dalam untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah? Godaan dan tantangan yang saat ini kita dapati belum seberapa dengan dulu yang Nabi alami, saudara. Makanya para pejuang, jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Yang namanya pejuang kalau difitnah itu biasa. Di penjara anggap saja uzlah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh, ya memang cita-cita kita, mati syahid, menjadi syuhada, itu adalah cita-cita tertinggi kita, saudara. Betul apa tidak? Kalau dibuang, kita dibuang, diusir, dibuang, anggap aja jalan-jalan tamasya. Betul apa tidak? Jadi nggak ada yang nggak enak dalam perjuangan, saudara. Nggak ada yang nggak enak. Makanya ini FPI dikit-dikit difitnah. Ada yang bilang FPI demikian, ada yang bilang demikian. Betul apa tidak? Ada yang bilang FPI anarkis, radikalis, teroris. Betul apa tidak? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada tidak yang ngomong begitu? Malam ini kita buktikan bahwasan FPI adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita mengedepankan akhlakul karimah. Kita berjuang dengan dakwah, hizbah amar ma'ruf dan nahi munkar, saudara. Takbir.
Sallu ala Nabi Muhammad. Udah biasa Pak, kalau ada orang ngomong FPI teroris, udah biasa. Betul apa tidak? Nabi Muhammad dulu disebut tukang sihir, ibadah Allah. Kita punya Nabi dulu difitnah luar biasa, disebut sebagai tukang sihir, perusak rumah tangga orang, ibadah Allah. Kita siapa? Masa kita baru difitnah sedikit aja udah loyo? Dasar cacing pasir. Masya Allah, jangan saudara. Harusnya kita lebih semangat. Dulu Nabi Muhammad difitnah, beliau nggak mundur dalam dakwah. Dulu Nabi Muhammad difitnah, beliau tidak berhenti dalam dakwah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Semakin beliau difitnah, semakin beliau semangat dalam berdakwah. Semakin beliau dizalimi, semakin beliau tegas dalam menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Luar biasa. Begitu seharusnya bagi pejuang. Semakin kita difitnah, maka semakin semangat kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu untuk bagi para pejuang. Kita harus lihat bagaimana dulu perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau contoh kita bagi para pejuang. Wajib kita berjuang mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah takut dalam perjuangan, saudara. Jangan pernah takut dalam perjuangan. Apapun resikonya, apapun tantangannya, apapun kendalanya, ibadah Allah, yang penting dalam hati kita satu, niatkan, tancapkan dalam jiwa satu, hanya untuk mencari ridha Allah. Saya mau tanya, ente masuk FPI dibayar apa tidak? Kurang kompak, ente masuk FPI dibayar apa tidak? Betul, betul, betul. Takbir. Nggak ada. Kapan Habib ngasih duit sama ente untuk ente masuk FPI? Nggak ada, saudara. Karena FPI itu nggak punya duit. Bener apa enggak? Nu ayah ada bebe yang perjuangan. Bener apa enggak? Kabeh gitu Pak. Di FPI nggak ada duit. Oh, Masya Allah, luar biasa ini FPI. Berkahnya imam besar, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat wadah satu organisasi untuk pergerakan Islam, untuk menjaga kampung-kampung kita agar tidak termakan dengan azaman dan tidak termakan oleh kemaksiatan yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Makanya dibentuklah wadah amar ma'ruf nahi munkar, dipimpin oleh beliau, yaitu intinya mah Pak Lurah buat jaga kampung, buat jaga masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Lewat apa Habib? Ini lewat pengajian, lewat dakwah, mengingatkan satu dengan sama lainnya agar kita jangan sampai kita terjerumus ke dalam maksiat, agar kita jangan sekali-kali melakukan maksiat, saudara. Masya Allah, inilah FPI, saudara. Melalui medan dakwahnya kita saling mengingatkan satu sama lainnya, khususnya umat Islam, agar menjauhi maksiat. Kalau begitu saya mau tanya, siap jauhi maksiat? Siap jauhi maksiat? Siap tolak maksiat di kampung kita? Betul. Siap lawan maksiat? Siap lawan narkoba? Siap lawan narkoba? Siap lawan minuman keras? Betul. Takbir. Itu saudara. Jangan sampai generasi muda kita hancur dengan minuman keras. Jangan sampai generasi muda kita saat ini hancur dengan daripada narkoba, ibadah Allah. Betul apa tidak? Saya mau tanya, maksiat banyak apa sedikit? Minuman keras saat ini banyak apa sedikit? Banyak tidak generasi muda kita yang menjadi korban minuman keras? Betul. Narkoba banyak apa tidak masuk kampung-kampung? Betul. Betul. Itu saudara. Kalau dulu orang-orang tua kita dulu Pak jauh hidupnya dari maksiat, tapi saat ini kita hidup di zaman yang dimana maksiat ada di depan mata. Betul apa tidak?
Orang tua dulu maksiat jauh adanya di kota-kota, tapi saat ini kemaksiatan sudah merajalela di kampung-kampung kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu saya mau tanya, jawab yang kompak. Maksiat banyak apa sedikit? Maksiat banyak apa sedikit? Betul. Kalau begitu saya mau tanya semua yang hadir pada malam hari ini, siap lawan maksiat? Siap jauhi maksiat? Siap jadikan kampung kita jauh dari maksiat? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini saudara, itu daripada salah satu fungsi FPI untuk menjaga kampung kita dari maksiat. Kalau begitu saya mau tanya, kalau FPI berkembang bagus tidak? Setuju tidak? Alhamdulillah. Itu luar biasa saudara. Udah jam berapa? Hah? Udah apa terus? Udah apa terus? Siap lanjut. Betul. Takbir. Itu saudara yang pertama. Yang kedua, ibadallah, kita hidup di akhir zaman. Ayo dalam bulan Muharram ini, dengan momentum hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, mari kita jadikan satu perubahan bagi diri kita masing-masing. Yang kemarin masih maksiat, mari taubat. Taubat. Ingat, kita manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintakan pertanggungjawaban kita hidup di dunia saat ini, saat nanti kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita taubat. Taubat kembali sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Hijrah adalah yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalin hal-hal yang dilarang sama Allah. Yang kemarin masih mabok-mabokan, stop, tobat, kembali sama Allah. Betul? Betul? Ayak nusok mabok ayah. Iya, naon karena nyekek botol dicekek gawe. Betul? Tinggalin, tobat sama Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tuh tadi Haji Anda bilang, kemarin di Curug 6 orang mati gara-gara oplosan. Mati gara-gara oplosan. Mau anak kita mati gara-gara minuman keras? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Mau anak kita mati gara-gara minuman keras? Betul? Malu tidak kita sebagai orang tua kalau tahu anak kita mati gara-gara miras? Malu apa tidak? Malu. Kita orang tua malu, lurah malu, semua pejabat malu, kampung kita bakal jadi malu saudara. Oh, kemarin di Curug belum lama 6 orang mati. Subhanallah. Ini Masya Allah akhir zaman. Udah tahu racun di tenggak baik, pentolol. Benar apa enggak? Benar dan enggak? Udah tahu racun diharamin sama Allah. Ngapa aja kita masih tenggak aja? Makanya lewat bulan Muharram ini, mari kita hijrah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan perkara-perkara yang dilarang sama Allah. Tinggalkan maksiat, jauhi maksiat. Komo, bu. Masih napas tante? Itu tadi matanya bengong. Suara Allah. Doang lauk kembung dah. Bu. Tinggalin perkara yang dilarang sama Allah. Kita kembali ke jalan Allah. Tinggalin riba. Rentenir. Rentenirnya lintah darat. Betul? Lintah darat. Nondi bahasana. Tinggalin bangke. Bangke. Keliling. Tinggalin. Awas, hati-hati. Ayeuna riba asup ke kampung-kampung, Masya Allah, sampai ke panci-panci dikredit aja mah. Bener tante? Mereditna kita bebeja di gesalaki.
nyawa boga hutang beh. Aya nu kitu aya nu kitu aya. Awas tinggalin riba ulah, jangan sampai kita kena bangke, jangan sampai kena bank keliling. Awas jangan sampai tadina aturan mah untung akhirnya ngabelangsak. Nyaho ngabelangsak? Oh, ngabelangsak. Nu aya beak sampai ke imah-imah beak kadang-kadang. Ilo pak kejadian di mana-mana. Awas. Mangkana unggal kampung pasang spanduk di RT ieu dilarang bangke asup ke RT ieu. Wah, bang keliling tolak jangan sampai masuk kampung-kampung kita. Masya Allah, siap tolak bang keliling, siap tolak riba, betul, takbir. Masya Allah, hati-hati bunya, hati-hati ulah mikiran duit baik, ulah mikiran duit baik. Tuh kumaha teh pikiran Habib da kabeh nage kudu pake duit ayeuna mah. Betul tante, betul. Tapi ulah salah jalan, neangan rezeki nu halal, ngesyukurin sama Allah apa adanya. Salaki ikhtiar menangna sabaraha bae ge kudu urang syukuri, ulah digerutukeun bae, ulah manyunan. Iya masalah ngojek menang 50.000 balik ke imam manyun. Hari siang ngojek di isuk sampai ke peuting menang 50 naon bae. Masya Allah, atuh kumaha da menang nage sekieu atuh syukuran bae atuh ne. Atuh besok kumaha meuli beas ja anak rek sekolah. Ayeuna mah sekolah teu asup pun kudu meuli paket data bae. Sekolahna online. Betul. Iya. Akhirna mah unggal poe dicarekanan salaki menang cepet, menang 50, menang 20.000 dicarekanan, Mbak. Baik, awas hati-hati Bu. Hati-hati engke lamun lalaki di manyunan bae, hati-hati engke keluar bahasa yang bisa bikin ibu nangis. Apa itu bahasanya Habib? Geus, lamun ibu nyarekanan salaki bae ente terima dengan rizki atau dengan ikhtiar yang mereka dapat seberapapun, awas kadek Bu, engke salaki kesel, lamun geus kesel salaki ngomongna kumaha, geus lamun kitu aing rek indit bae, rek neangan anu rek nerima aing apa ayana. Lamun salaki geus ngomong kitu, ibu bisa naon? Cerik. Tah, mangkana ulama apa macem-macem sama suami kudu taat sama suami, terima apa adanya hasil dari suami. Kitu pun suami ge kudu ngahargaan istri di imah. Ulah ieu mah izin rek ngojek horeng ke imah janda. Ngomong rek gawe rek ngojek horeng mah ke imah janda. Aya nu kitu aya. Saha? Biasana mah haji anda nu kitu tah. Ulah. Bapak nggak bakalan bisa sukses hidup berkah kalau tidak ada doa dari istri di rumah. Betul tuh Bu. Betul tuh. Ya, jadi harus saling melengkapi, yang satu taat, yang satu menghargai gitu. Insya Allah rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Dan terakhir dari Habib, kita ingat kembali kepada perjuangan Rasulullah SAW. Bagi para mujahid wajib untuk menjadikan Rasulullah sebagai patokan jalan perjuangan kita, ibadah Allah. Contoh Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad berjuang dahulu, belum seberapa dengan cobaan yang kita terima, belum seberapa dengan cobaan yang baginda Nabi besar Muhammad SAW lakukan saat dulu sudah. Nggak ada apa-apanya ibadah Allah. Kalau kita ingat perjuangan beliau, belum tidak ada
tidak ada apa-apanya. Kalau begitu saya mau tanya, siap jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Siap jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan? Betul? Takbir. Dulu Masya Allah luar biasa perjuangan Rasul. Jangan sampai kita lupakan, insya Allah. Karena waktu sudah malam, langsung saja. Karena Habib juga habis cabut gigi. Waduh, sakitnya Masya Allah ini. Sampai sekarang masih nyut-nyutan. Makanya tadi Ki Ali naik dulu dah, karena Habib nggak bisa lama-lama. Ya, nah jadi Habib cuman mau mengingatkan juga kepada seluruh pengurus, ayo kompak, ayo solid, jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan gara-gara internal, apalagi urusan pribadi akhirnya dibawa-bawa ke organisasi. Anu aya berantakan, perjuangan terbengkalai. Ayo kita kompak, wajib kita kompak. Jangan cari musuh sendiri karena musuh kita sudah banyak. Ulah nambahan musuh sorangan, musuh orang ngesloba. Masya Allah luar biasa. Wajib kompak FPI karena saat ini kalau kita kompak, insya Allah kita akan disegani oleh musuh-musuh kita. Insya Allah. Kalau itu saya mau tanya seluruh anggota Front Pembela Islam, siap kompak? Siap kompak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Betul? Takbir. Kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kalau besok-besok resiko kita dibunuh, siap tidak? Kalau besok-besok resiko kita perang dengan bandit-bandit yang bela maksiat, siap apa tidak? Betul? Siap korbankan nyawa, siap korbankan harta untuk di jalan Allah, betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang maksiat sok aya nu backing, sok aya nu ngebacking, mangkana nyana wanian. Aya nu backing ngarana oknum jawara, oknum preman. Dia kita anggap takut kali, betul? Nah, kalau maksiat nggak usah takut saudara. Di situ ada maksiat, laporkan sama pihak yang berwajib. Laporkan ke mereka, dorong aparat untuk menutupnya. Kalau aparat nggak bisa nutup, baru kita yang turun, kita akan nutup saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Berani tidak tutup maksiat? Walaupun ada backingnya banyak, berani tidak? Betul? Siap lawan? Siap habisi? Takbir! Nggak ada urusan saudara. Kalau untuk bela agama, untuk lawan maksiat, kita siap korban nyawa. Betul? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi sebelum kita turun, laporan dulu. Itu prosedurnya. Laporan dulu sama pihak-pihak yang terkait. Adakan sama mereka audiensi. Bagaimana ini cara menutupnya. Karena ini sudah menyalahi aturan perizinan. Mereka penjual miras tidak mengantongi siup izin. Tidak mengantongi siup izin saudara. Untuk diperjualbelikan bebas di kampung-kampung ibadallah. Kita atur, kita ajak kita ajak para aparatnya untuk mereka audiensi, dorong mereka agar menutupnya saudara. Kita tunggu responnya 1-2 minggu. Kalau mereka tidak mau menutup, kita tegur kembali, kita ingatkan. Ini kenapa ini udah seminggu saya lihatin tuh masih buka aja. Kemarin kita sudah tutup, tapi buktinya semalam ini masih buka Pak. Kalau Bapak tidak bisa menangani, maka kami yang akan turun bersama-sama masyarakat dan umat Islam. Begitu, jadi kita sudah tidak kesalahan. Depankan dulu otak, baru terakhir otot. Gitu, otak dulu ke depanin. Kalau otak udah nggak mempan, baru otot. Betul? Begitu saudara, jangan depanin otot dulu, terakhir baru otak. Itu terbalik, depanin otak dulu baru otot. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Alhamdulillah. Mari kita tutup acara ini. Sebelumnya kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat kepada Rasulullah, Allah turunkan keberkahan kepada kita pada malam hari ini yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahi kita dengan semangat perjuangan untuk agama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita. Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang mereka masih bergelimbangan maksiat agar tobat cepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini tidak akan lama.
pasti kematian akan datang kepada kita. Maka daripada itu, mari kita sama-sama baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita juga dijauhi dari penyakit-penyakit yang saat ini semakin merajalela, khususnya yaitu penyakit corona. Aya keneh emang corona. Aya tahu. Mudah-mudahan corona cepat diangkat sama Allah, cepat dihilangkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita bareng-bareng baca salawat semuanya. Sambil kita baca salawat, insya Allah nanti akan ada laskar yang keliling seperti tadi yang diamanatkan oleh Haji Suhanda sebagai sekwil. Akan ada penggalangan dana untuk korban banjir bandang yang ada di Lebak, Banten, yang saat ini 500 lebih saudara muslim kita di sana tidak punya rumah, tidak punya tanah. Ya nu jadi masalahnya teboga tanah jasa. Anu tadi boga tanah, ayeuna teboga tanah. Kok bisa begitu Habib? Ya,